Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo para pejuang UMKM, selamat datang di channel YouTube KKM Tematik Kelompok 99 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Natika dari jurusan Manajemen 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih memanajemen UMKM agar usaha kita lebih terstruktur rapi, baik itu dari keuangannya, pemasaran, maupun sumber daya manusianya. Nah, sebelum itu, untuk lokasi KKM Tematik Kelompok 99 itu sendiri bertempat di Desa Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dan dapat teman-teman lihat pada video ini yang merupakan media sosial berupa Instagram dari UMKM Sudimara Barat itu sendiri. Di dalam UMKM ini terdiri dari banyak pelaku usaha yang tergabung di dalamnya, menjual berbagai makanan dan minuman. Ini merupakan strategi yang bagus dan kreatif karena menggunakan media sosial dapat mengefektif dan mengefisienkan kita sebagai pelaku usaha dalam pemasaran. Nah, dalam menjalankan kegiatannya, pelaku usaha harus dapat memanajemen seluruh kegiatannya agar dapat memaksimalkan laba. Dimulai dari arti apa sih manajemen itu? Nah, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan efektif serta efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Sedangkan UMKM menurut undang-undang adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha mikro. Baik, selanjutnya menurut buku Manajemen Usaha Kecil Menengah yang ditulis oleh Dr. Lilis Tulastri MM, saya akan sedikit menyimpulkan garis besar dari bagaimana memanajemen UMKM dari segi aspek keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Untuk poin pertama, yaitu manajemen aspek keuangan di dalam UMKM. Yang pertama yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha adalah memisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Yang kedua, pergunakanlah modal, mengutamakan membeli bahan baku dibandingkan membeli aset tetap. Pergunakanlah peralatan lama yang sudah lama dimiliki. Yang ketiga, meminimalisir modal dari utang. Yang keempat, membuat pembukuan secara rapi, yaitu pembukuan seperti laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, maupun laporan perubahan modal. Dan yang terakhir, hitung dan rencanakan penggunaan keuangan. Selanjutnya yaitu poin kedua, manajemen sumber daya manusia dalam UMKM. Manajemen sumber daya manusia dalam UMKM sangatlah penting agar usaha yang didirikan bisa berkembang dan tidak mengalami kebangkrutan. Sumber daya yang rendah bisa menyebabkan kegagalan usaha, sehingga manajemen sumber daya manusia harus benar-benar ditingkatkan jika menginginkan usaha yang maju dan berkembang. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari yang pertama, perencanaan, yang kedua, seleksi, yang ketiga, pelatihan, dan yang keempat adalah penilaian terhadap kinerja karyawan. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan tahap awal di mana UMKM ini perlu memikirkan berapa pekerja yang harus ia rekrut, yaitu dalam jumlah kecil atau jumlah besar. Perencanaan tentang tenaga kerja ini terdiri dari berapa banyak pekerja yang dibutuhkan, apa saja yang akan mereka kerjakan, atau apa pekerjaan yang akan mereka kuasai, dan segala sesuatu yang menyangkut tentang pekerjaan. Poin kedua yaitu seleksi. Tahap selanjutnya yaitu memilih atau menyeleksi tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan struktur organisasi yang sudah dibentuk. Perlunya rekrutmen karyawan sesuai dengan kebutuhan akan memperkecil biaya operasional perusahaan. Nah, poin yang ketiga yaitu pelatihan, yang di dalamnya melakukan pengembangan, pelatihan, dan evaluasi hasil kerja karyawan tersebut. Dan yang terakhir yaitu penilaian terhadap kinerja karyawan. Setelah beberapa periode, penilaian karyawan sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana kinerja mereka. Baik, selanjutnya kita masuk ke aspek yang paling terakhir, yaitu manajemen pemasaran dalam UMKM. Pemasaran merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah bisnis,
Karena itu, mengelola organisasi atau tim pemasaran yang baik itu mutlak diperlukan. Selain itu, dunia pemasaran juga sangatlah dinamis, sehingga perlu inovasi dan terobosan-terobosan baru yang berpengaruh pada dunia pemasaran. Selain dari tuntutan pasar, juga strategi pemasaran yang diterapkan oleh pesaing. Karena itu, mengelola tim pemasaran dari mulai langkah-langkah yang ditempuh, job description masing-masing personal, hingga detail yang lainnya harus selalu dilakukan. Nah, manajemen pemasaran dalam UMKM memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mengetahui selera atau kebutuhan pasar. Yang kedua, membangun kesadaran merek. Yang ketiga, mengetahui target market dengan akurat. Yang keempat, menciptakan hubungan dengan target market atau pembeli. Dan yang terakhir, meningkatkan pemasukan. Nah, baik, cara untuk melakukan manajemen pemasaran dalam UMKM. Yang pertama, para pelaku usaha dapat menyiapkan bahan untuk publikasi. Nah, yang kedua, melakukan promosi secara tepat sasaran dan membangun komunitas pelanggan. Baik, demikianlah video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk para pelaku UMKM yang sedang merintis usahanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.